Pada Google Classroom terdapat beberapa menu, mulai dari yang pertama, beranda. Beranda berisikan kelas-kelas yang telah dibuat oleh guru. Kemudian yang kedua, kalender. Kalender terintegrasikan oleh Google Calendar. Kemudian yang ketiga, mengajar. Nah, mengajar itu ada beberapa opsi, yaitu opsi yang pertama untuk diperiksa, dan kemudian ada opsi kelas. Kita klik pada untuk diperiksa. Nah, di sini terdapat untuk yang sudah diperiksa dan untuk diperiksa. Ini juga ada dari berbagai kelas, contohnya pada kelas 4B. Seperti yang ada di layar, terdapat pertanyaan refleksi, penilaian transitif dan intransitif, kemudian presensi kehadiran. Selanjutnya, yang kelas 4B, terdapat forum, tugas kelas, orang, dan nilai. Kemudian, kelas yang diarsipkan, pada layar dicontohkan ada satu kelas yang diarsipkan, dan kemudian untuk setelan, terdapat profil dari guru, kemudian notifikasi. Langkah pertama, kita membuka Google, kemudian kita search Google Classroom. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas, Classroom. Kita bisa klik. Selanjutnya tampilannya seperti berikut. Kemudian kita klik login pada bagian atas. Kemudian kita klik Google Classroom. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti berikut. Pada bagian bawah terdapat dua opsi, yaitu buat kelas dan gabung kelas. Kita klik pada bagian buat kelas. Kita checklist. Kemudian kita klik lanjutkan. Kita bisa mengisi nama kelas. Kita bisa mengisi bagian, mata pelajaran, dan ruang. Pada nama kelas, kita tuliskan kelas 4B. Kemudian pada bagian bisa dikosongi terlebih dahulu. Kemudian mata pelajaran kita isi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ruang kita kosongi terlebih dahulu dan lalu kita klik buat. Nah, tampilannya berubah seperti yang ada di layar. Kita bisa melihat kelas dari kelas 4B. Kemudian terdapat fitur forum, tugas kelas, orang, dan nilai. Nah, terdapat kode kelas, kita bisa menyalin kode tersebut, lalu kita share kepada peserta didik. Bisa melalui via email atau via WhatsApp, grup WhatsApp juga bisa. Setelah kita salin, kemudian kita share. Kita juga bisa menyesuaikan tema pada masing-masing kelas. Kita bisa mengklik sesuaikan. Nah, di situ juga ada beberapa macam opsi warna, dari warna biru, warna hijau, merah muda, orange, biru, ungu, kuning, dan lain sebagainya. Nah, pada kelas 4B ini kita coba untuk menampilkan warna merah muda. Dan kita juga bisa memilih tema background kelas. Kita bisa sesuaikan, misalnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita juga bisa sesuaikan dengan tema bahasa dan sejarah. Misalnya kita pilih yang berikut, kemudian kita klik, lalu kita pilih tema kelas. Nah, tampilnya seperti itu. Kita klik simpan. Selanjutnya pada fitur tugas kelas, kita klik buat. Nah, di situ ada beberapa opsi. Yang pertama ada tugas kuis,
pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Kita bisa mengklik materi apabila kita akan memberikan materi. Nah, pada fitur materi ini terdapat judul. Kita bisa isi. Kita dapat menuliskan judul, yaitu materi, kalimat transitif dan intransitif. Lalu pada deskripsi termasuk opsional, tapi dapat kita tuliskan. Contoh pada layar dituliskan apa itu pengertian dari kalimat transitif dan intransitif. Kita dapat menulis deskripsi dengan sedetail-detailnya atau selengkap-lengkapnya. Yang bertujuan agar peserta didik dapat membaca petunjuk atau penjelasan dari materi. Nah, kita juga dapat melampirkannya bisa dalam bentuk drive, YouTube, buat, upload, atau link. Pada contoh, kita akan mencontohkan melalui YouTube. Pada YouTube, sebelumnya kita telah pada YouTube sebelumnya guru sudah menyiapkan link yang kemudian dapat kita salin, lalu kita search dan muncul gambar seperti yang ada di layar. Lalu kita klik tambahkan video. Nah, tampilannya berubah menjadi seperti yang ada di layar. Terdapat link dan cover dari YouTube tersebut. Selanjutnya, terdapat fitur untuk dan ditugaskan kepada siapa. Kita bisa pilih tugaskan untuk semua siswa. Lalu, untuk topik, kita dapat memilih buat topik, kita sesuaikan dengan yang pada fitur di depan tadi, yaitu kalimat transitif dan intransitif. Bila dirasa sudah cukup dan sudah dicek, bisa klik memposting. Selanjutnya adalah panduan menyusun pertanyaan. Bisa klik buat, lalu pilih pertanyaan. Kita beri pertanyaan. Apa pengertian dari kalimat transitif dan intransitif? Pada bagian ini juga bisa untuk forum diskusi dengan peserta didik. Kita bisa mengisi jawaban dalam bentuk jawaban singkat atau pilihan ganda.
kita memilih untuk jawaban singkat agar bisa dipakai untuk berdiskusi. Kita isi bagian petunjuk. Pada layar dituliskan, silakan anak-anak untuk simak video di atas. Baik, kalau sudah kita dapat mengecek poin yang tersedia, kita bisa mengisi yang pada layar 100%, kemudian topik, yaitu kita menceklis siswa dapat membalas jawaban siswa lain dan siswa dapat mengedit jawaban. Nah, kemudian kita tanyakan. Baik, sudah ada 2, yaitu yang pertama tadi materi, kalimat transitif dan intransitif. Kemudian yang kedua pertanyaan. Kemudian kita sesuaikan topik, yaitu topik kalimat transitif dan intransitif agar sesuai pada materi yang sebelumnya. Nah, di sini sudah terdapat 2, yaitu materi dan pertanyaan. Baik, setelah guru memberikan materi, kemudian memberikan pertanyaan, lalu peserta didik melihat tayangan video. Kemudian guru akan memberi tugas, klik buat, kemudian pilih yang paling atas yaitu tugas, lalu kita klik. Nah, kemudian tampilannya seperti yang ada di layar. Terdapat fitur judul. Kita isikan soal isian singkat, kalimat transitif dan intransitif. Kemudian pada fitur kolom petunjuk, guru dapat mengisikan petunjuk penggunaan atau petunjuk pengerjaan untuk mengerjakan soal. Pada layar dituliskan, silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang telah dilampirkan. Lalu terdapat beberapa opsi. Yang pertama melalui Google Drive, YouTube, buat, upload, dan link. Pada layar dicontohkan melalui upload, namun guru sudah harus menyiapkan file. Kemudian kita klik jelajah, lalu kita cari file yang sudah disiapkan. File akan muncul seperti yang ada di layar. Kemudian kita klik opsi berbagi file. Kita dapat memilih, siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, dan buat salinan untuk setiap siswa. Kita akan memilih buat salinan untuk setiap siswa. Kemudian pada bagian untuk, kita pilih untuk kelas 4B dan tugaskan untuk semua siswa. Kemudian untuk poin, kemudian untuk tenggat waktu, kita isikan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Pada layar kita menentukan untuk tenggat waktu pada layar kita contohkan tenggat waktu pada tanggal 28 Februari tahun 2026. Untuk detail waktunya yaitu pada pukul
43.59. Baik, selanjutnya kita akan membuat tugas penilaian. Kita bisa mengklik bagian buat pada tanda plusnya. Kita pilih tugas kuis. Nah, di sini kita dapat mengisikan judul, petunjuk. Nah, kita menggunakan Google Form sebagai medianya. Kita dapat mengetik judul, kita ketik penilaian, kalimat transitif dan intransitif. Kemudian kita dapat mengisi petunjuknya, petunjuk untuk mengerjakan. Kita mengisi kerjakan soal penilaian kalimat transitif dan intransitif pada Google Form berikut. Nah, kemudian kita dapat mengklik Google Formulirnya. Kita klik dan kita bakal dialihkan pada Google Form karena sudah terintegrasi. Di sini ada 3 opsi. Yang pertama, opsi pertanyaan, kemudian kedua, opsi jawaban yang berisi respon dari jawaban peserta didik, dan kemudian setelan. Setelah ini kita dapat mengubah beberapa opsi-opsi yang tersedia. Oke, kita akan membuat sebuah pertanyaan pada opsi pertanyaan. Sebelumnya kita mengisi formulir terlebih dahulu. Kita mengisi judul terlebih dahulu. Judulnya kita isi penilaian kalimat transitif dan intransitif. Kemudian kita kasihkan formulernya. Berikut adalah soal penilaian transitif dan intransitif. Baik, kita juga dapat mengubah beberapa fontnya. Kita beri contohkan, misal kita dapat mengubah fontnya menjadi tebal, kemudian kita juga dapat memiringkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita mengisikan soal nomor 1. Guru bisa menyediakan soalnya, guru bisa mempersiapkan soalnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita mengisi pertanyaan dimulai dari pertanyaan nomor pertama. Saya di sini sudah menyiapkan beberapa latihan soal untuk dicantumkan pada Google Form-nya. Nah, pada soal yang pertama kita salin, yaitu soalnya kalimat yang termasuk kalimat transitif adalah, kita salin, kemudian kita dapat tempel di sini. Nah, kemudian kita mengisi opsi jawaban pertama, jawaban A, kita isi dengan air tidur kamar. Baik, kita salin. Kemudian opsi yang kedua, ibu memasak sayur, kita salin. Kemudian kita tambahkan lagi untuk opsi yang ketiga, adik tertawa keras contohnya. Kemudian yang keempat, kita tambahkan lagi burung terbang tinggi. Kita tambahkan pada opsi keempat. Nah, kita dapat memilih wajib diisi karena soalnya wajib dijawab semua oleh peserta didik. Nah, soal nomor 1 sudah kita susun, kemudian kita lanjut pada soal nomor 2, kita klik opsi tanda plus di sini. Nah, sebelumnya kita dapat mengisi kunci jawaban dari pertanyaan yang ini terlebih dahulu. Baik, kita isi kunci jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kita klik kunci jawaban. Jawabannya adalah jawaban B. Kita klik selesai. Selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 2.
Kita buka soalnya, kita dapat menyalin soal tersebut. Kemudian kita dapat mengisi soal jawaban dari jawaban opsi pertama. Kemudian tambahkan opsi untuk jawaban yang kedua. Kemudian tambahkan opsi lagi untuk jawaban yang ketiga. Kemudian tambahkan opsi lagi untuk jawaban yang keempat. Baik, nah kita klik kunci jawaban untuk memberi kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya yaitu pada jawaban A, tidak mengumpulkan objek. Kita klik, kemudian kita klik selesai. Nah, kita juga jangan lupa kita klik pada opsi wajib diisi. Nah, apabila dirasa sudah cukup soalnya, kita dapat klik publikasikan. Untuk respondennya, kita pilih siapa saja yang memiliki link, kemudian kita klik publikasikan. Nah, kita dapat menyalin link Google Form tersebut. Baik, selanjutnya kita klik yang bagian publikasikan, kemudian kita dapat setel tanggal untuk peserta didik dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita dapat pilih tanggal. Kita pilih tanggal 28 Februari, pukul 23.59. Kita klik OK. Kita klik simpan. Nah, kemudian kita cek apakah sudah benar, yaitu tanggal 28 Februari tahun 2026 pukul 23.59. Kita klik simpan. Baik, sebelum kita share kepada peserta didik, kita dapat mengecek semuanya terlebih dahulu, mulai dari bagian yang di atas di sini kita isi, kita sesuaikan dengan judul yang pada Google Form-nya. Kita isi penilaian kalimat transitif dan intransitif. Baik. Nah, kemudian kita salin link untuk Google Form-nya. Nah, link sudah siap untuk di-share kepada peserta didik. Baik, setelah sudah menyalin link Google Form tersebut, kita kembali pada Google Classroom. Kita cek apakah sudah masuk, kita refresh. Nah, kita cek. Nah, udah keluar penilaian kalimat transitif dan intransitif. Kita dapat mengeklik. Nah, begini tampilannya. Baik, setelah kita mengecek tadi Google Form-nya sudah Baik, setelah kita mengecek Google Form-nya sudah sesuai apa belum, kita melihat kembali di Classroom. Ini masih belum ada topiknya, kita dapat sesuaikan. Kemudian kita edit tugas. Nah, kita cek lagi mulai dari judul, petunjuk, kemudian Google Form sudah sesuai. Kemudian kita kembali ke topik, kita masukkan topik kalimat transitif dan intransitif. Kemudian kita masuk ke topik, kita buat topik baru karena merupakan penilaian. Baik, setelah topiknya kita sudah tentukan, kemudian untuk bagian rubrik ini tidak diperlukan karena dari Google Form sudah terdapat hasil responden dari peserta didik menjawab jawaban tersebut. Nah, hasilnya itu sudah menunjukkan nilainya. Nah, selanjutnya kita klik tugaskan.
Baik, selanjutnya kita cek terlebih dahulu semuanya apakah sudah. Untuk tenggat dan batas waktu kita sesuaikan dengan Google Form yang tadi, yaitu pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2026. Baik. Waktunya tadi waktu 23.59. Baik. Kita klik tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Kemudian kita klik tugaskan untuk memaplikasikan. Tugaskan. Nah, kita lihat sudah terdapat pilihan penilaian kalimat transitif dan intransitif. Setelah pembelajaran selesai, guru dapat memberikan pertanyaan refleksi pada opsi tugas, kemudian pada judul diisikan pertanyaan refleksi, kemudian pada petunjuk diisikan petunjuk menjawab pertanyaan refleksi. Pada layar dituliskan, perhatikan dari dua kalimat berikut, kemudian menuliskan soalnya. Soal pada layar dituliskan ibu memasak nasi pada kalimat pertama, dan kalimat kedua adik tidur nyenyak. Kemudian pertanyaannya, tentukan mana kalimat transitif dan intransitif. Lalu jelaskan jawabanmu secara singkat. Nah, selanjutnya pilih batas waktu. Dari sini kita beri batas waktu sampai tanggal 28 Februari tahun 2026 dan batas waktunya pukul 23.59. Kemudian checklist pada tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu, dan pada topiknya kita buat topik baru, yaitu tugas refleksi. Kemudian guru dapat membuat rubrik penilaian. Klik pada bagian rubrik, kemudian klik buat rubrik, kemudian isikan judul kriteria. Pada layar dituliskan judul kriteria, ketetapan jawaban, lalu deskripsi kriteria dikosongin, kemudian poin diisikan 4 dari poin terbanyak terlebih dahulu. Kemudian judul level diisi sangat baik. Untuk deskripsi kriteria dikosongin. Lalu deskripsi diisikan deskripsi dari penilaian poin 4 tersebut. Pada layar dituliskan menentukan kedua kalimat dengan tepat tanpa kesalahan. Lalu kita tambahkan untuk poin ketiga dengan judul level baik dan deskripsi penilaian dari poin 3, yaitu menentukan kedua kalimat dengan tepat, tetapi terdapat sedikit kekeliruan. Lalu ditambahkan lagi pada poin diisikan poin 2, judul level cukup baik dan deskripsi dari poin 2 yaitu hanya satu kalimat yang ditentukan benar, dan kemudian ditambahkan lagi untuk poin 1 dengan judul level perlu perbaikan atau perlu bimbingan dengan deskripsi poin 1 yaitu kedua kalimat salah dalam penentuan jenis atau
tidak menjawab. Setelah sudah, guru bisa tambahkan kriteria. Untuk kriteria yang kedua, judul kriteria diisi kelengkapan penjelasan, kemudian deskripsi dikosongin, poin dimulai dari poin keempat dengan judul level sangat baik, dan deskripsi dari poin 4 yaitu memberikan penjelasan lengkap dan jelas. Dapat menyebutkan alasan adanya atau tidak adanya objek kedua kalimat. Kemudian ditambahkan untuk poin ketiga dengan judul baik dan deskripsi pada poin 3, yaitu memberikan penjelasan untuk kedua kalimat tetapi kurang rinci. Lalu ditambahkan untuk poin kedua dengan judul cukup baik. Deskripsinya, penjelasan hanya pada satu kalimat. Lalu ditambahkan lagi untuk poin ke-1, judul level perlu bimbingan dengan deskripsi memberikan penjelasan atau penjelasan tidak sesuai. Nah, apabila sudah, guru bisa mengecek satu persatu apakah sudah sesuai. Apabila sudah, bisa diklik simpan. Lalu cek lagi. Apabila sudah, bisa klik tugaskan. Nah, pertanyaan refleksi sudah muncul pada bagian atas. Lalu, apabila ingin membuat presensi, klik pada bagian tugas, lalu pertanyaan. Pada pertanyaan diisi presensi kehadiran, lalu petunjuk diisi petunjuk presensinya. Pada contoh dicontohkan anak-anak dapat mengisi presensi kehadiran di bawah ini. Lalu pada jenis pertanyaan dipilih pilihan ganda. Lalu opsi dapat diisi opsi pertama hadir, kemudian tambahkan opsi kedua izin, lalu tambahkan opsi ketiga sakit, atau bisa disesuaikan. Setelah itu bisa ditugaskan untuk semua peserta didik. Lalu poin 100, lalu tenggat waktu kita buat pada tanggal 28 Februari tahun 2026 pada pukul 15.00 atau bisa waktu selesai pembelajaran. Kemudian untuk kita bisa checklist untuk pengumpulan tugas setelah batas waktu. Lalu untuk topik, kita bisa mengisi buat topik baru yaitu presensi kehadiran minggu ini. Oke, apabila sudah bisa mengecek, lalu bisa klik tanyakan. Baik, apabila presensi kehadiran akan ditaruh di awal, bisa digeser ke bawah agar bisa runtut mulai dari kehadiran, kemudian materi, tugas, dan lain sebagainya. Lalu apabila guru ingin menilai dan merekap nilai, guru bisa mengklik salah satu tugasnya, lalu klik pada tugas siswa, lalu guru bisa mengklik pada bagian kanan pengaturan. Nah, diklik lalu klik pada salinan semua nilai ke Google Spreadsheet. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, hasil nilai
Pada hari ini sudah terdapat pada spreadsheet tampilannya seperti yang ada di layar.